Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nino Wahyuni, NPM 211052 dari Prodi Pendidikan Agama Hindu. Hari ini saya akan membahas mengenai pelinggih-pelinggih apa saja yang ada di pekarangan rumah menurut keyakinan saya. Dimulai dari yang pertama, yakni pelinggih Padmesari. Padmesari adalah salah satu pelinggih. Pada bagian di atasnya dibuat terbuka, dan pada bagian tabing mahkota dipahat lukisan atau relief yang acintil, yang berfungsi sebagai tempat pengayatan atau pemujaan yang widi. Dari apa yang saya ketahui dan yang sudah saya tanyakan kepada orang tua saya, bahwa pelinggih Padmesari dikatakan juga sebagai pelinggih Surya, di mana merupakan setana dari Betara Surya atau Siwa Raditya, yang berfungsi menjaga kestabilan dan keseimbangan pekarang rumah yang disimboliskan dengan pelinggih Padmesari ini, yang nantinya akan digunakan untuk mengaturkan sesaji yang akan dipersembahkan kepada Betara Surya atau Dewa Matahari, Sang Hyang Surya atau Siwa Raditya sebagai saksi segala saksi kegiatan, khususnya ritual yatnya. Wastra yang digunakan pada pelinggih Padmesari ini adalah putih kuning. Selanjutnya, pelinggih Rong Tiga. Rong Tiga juga dikenal sebagai Sanggah Kemulan. Sanggah Kemulan terdiri dari dua suku kata, yakni Sangga yang berarti pemujaan dan Kemulan berarti mula, dasar, permulaan atau akar. Jadi, Sanggah Kemulan merupakan tempat pemujaan kepada sumber atau asal, yaitu ide Sang Hyang Widiwasa. Pelinggih Rong Tiga ditempatkan mengarah pada matahari terbit. Pelinggih Rong Tiga atau Sanggah Kemulan berfungsi sebagai tempat pemujaan Betara Guru, juga kepada para roh leluhur yang telah disucikan. Dewa Pitara yang diistanakan di kemulan itu, oleh karena telah mencapai kedewaan atau alamnya Sang Hyang Trimurti, maka Dewa Pitara diidentikan dengan Sang Hyang Trimurti. Pengidentikan ini bisa diterima karena Hindu mempercayai adanya moksa, yaitu luluh bersatunya Pitara atau Atma dengan Dewa atau Tuhan. Wastra untuk pelinggih Rong Tiga atau Sanggah Kemulan yakni putih kuning. Warna putih melambangkan kesucian dan warna kuning melambangkan kesejahteraan. Selanjutnya, pelinggih Rong Kalih. Pelinggih Rong Kalih juga berfungsi sebagai tempat pemujaan kepada roh leluhur, yakni pada rong kanan untuk memuja leluhur laki-laki dan pada rong kiri digunakan untuk memuja leluhur wanita. Perbedaan antara pelinggih Rong 2 dengan Rong 3 yakni di mana Rong 2 tempat memuja roh leluhur yang belum mencapai kualitas dewata atau belum diaben, sedangkan pelinggih Rong 3 adalah tempat memuja roh leluhur yang telah mencapai kualitas dewata. Wastra atau warna busana yang digunakan pada pelinggih Rong 2 yakni warna putih kuning. Di lereng utara dari areal tempat pemujaan Merajan, pelinggih ini disebut dengan pelinggih Taksu. Pelinggih Taksu adalah tempat untuk mendapatkan sebuah kewibawaan yang terdapat di Merajan sebagai tempat suci pekarangan rumah untuk pemujaan kepada Dewi Saraswati yang merupakan sakti atau kekuatan dari Dewa Brahma dengan biseka yang taksu. Wastra atau busana untuk pelinggih Taksu adalah hitam putih atau di Bali disebut dengan warna poleng. Pelinggih yang kelima yakni pelinggih Penungun Karang. Pelinggih Penungun Karang atau Sedan Karang adalah salah satu tempat suci pekarangan rumah yang berfungsi sebagai sedahan penjaga karang atau palemahan beserta penghuninya agar senantiasa berada dalam lindungannya, tentram, rahayu sekali karena fungsinya sebagai pecalang, yaitu yang selalu menjaga lingkungan rumah dari hal-hal yang tidak baik. Wastra untuk penungun karang yakni warna hitam putih atau poleng. Berikutnya pelangkiran. Pelangkiran adalah salah satu media pemujaan Tuhan yang digunakan oleh umat Hindu. Pada pelangkiran di dapur, yang kita puja yakni ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasi beliau sebagai Sang Hyang Brahma.
Fungsi dari kita memuja pelangkiran di dapur yakni sebagai tempat memohon amerta atau sumber-sumber kehidupan yang dibutuhkan oleh jasmani. Selain itu, kita juga memohon penetralisir dari segala unsur makanan dan minuman yang kita makan agar terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Wastra yang digunakan yakni warna putih kuning. Yang kedua, pelangkiran di kamar tidur. Dalam ajaran Hindu disebutkan jika pelangkiran adalah stana atau tempat bagi kandapat sebagai penunggu urip atau hidup bagi manusia. Dalam lontar Aji Mayasadi menyebutkan saat manusia sedang tidur, maka kandapat akan keluar dari tubuh manusia yang bisa mengganggu tidur manusia, sehingga perlu dibuatkan pelangkiran sebagai stana mereka. Kandapat atau catur sanak adalah keempat saudara yang menyertai setiap orang sejak dalam kandungan atau lebih tepat sejak lahir sampai mati. Keempat saudara yang dimaksudkan itu adalah Yehnyom atau air ketuban, getih atau darah, lamas atau selubung halus janin, dan ari-ari atau plasenta. Tujuan umat Hindu membuat pelangkiran, membuat pelinggih yang ada di merajan itu untuk mencapai kehidupan yang moksartam jagadita yaca iti dharma, yang artinya melalui ajaran dharma kita berupaya meraih pembebasan dari roda samsara, moksartam, serta mewujudkan keharmonisan alam semesta jagat dita. Baik, itulah pelinggih-pelinggih yang ada di pekarangan rumah saya. Dengan sebuah catatan bahwa setiap pelinggih yang ada di rumah maupun di daerah lain pasti berbeda. Dan tatwa yang berbeda pula. Perbedaan bukanlah masalah, tetapi untuk saling memperkaya. Laksana pelangi menjadi demikian indah karena ada banyak warna-warni yang berbeda di dalamnya. Sekian dari saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan saya juga berharap semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi seluruh umat Hindu di Bali maupun di Indonesia. Om Santi 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 Om.